Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920-535 semester 3. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Oke, di sini saya akan membahas mengenai merintis usaha. Dalam merintis dunia usaha, itu ada 4 cara. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Yang keempat, memasuki bisnis keluarga. Kita langsung masuk ke yang pertama, membentuk dan mendirikan usaha baru atau starting. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu yang pertama, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, perusahaan berdasarkan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Kemudian di sini ada 2 pendekatan utama yang digunakan para wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Oke, kita masuk ke yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya. Yang pertama, resiko lebih sedikit. Yang kedua, lebih mudah karena perusahaan sudah berjalan sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar. Kemudian yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan perjanjian untuk menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha franchise adalah duplikasi dari perusahaan franchisor. Kerjasama ini biasanya dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, advertensi, pembukuan, pencatatan dan akuntansi, konsultasi, standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kerjasama franchising. Kemudian yang pertama ini kelebihannya, biasanya sudah ada pelatihan formal, terus bantuan manajemen keuangan, metode pemasaran yang telah terbukti, kemudian bantuan manajemen operasional, lalu jangka waktu permulaan bisnis lebih cepat, dan yang terakhir tingkat kegagalan keseluruhan lebih rendah. Sementara kekurangannya ini yaitu ada pajaknya, yang kemudian yang kedua itu pasti ada pembagian royalti, yang ketiga batas pertumbuhan, yang keempat kurangnya kebebasan dalam operasi, yang kelima franchisor mungkin punya alur tunggal dari beberapa perlengkapan. Oke, kita masuk ke yang keempat, memasuki bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan atau jabatan atau fungsi. Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu di dalam mengerjakan segala sesuatu dan prioritas tertentu sehingga memberikan keunikan pada tiap perusahaan. Pola perilaku dan kepercayaan yang khusus ini membentuk budaya organisasi
perusahaan. Lalu di sini ada keunggulan dari perusahaan keluarga. Yang pertama, memelihara nilai kemanusiaan di tempat kerja. Bisnis keluarga dapat dengan mudah menunjukkan tingkat perhatian yang lebih tinggi bagi tiap orang daripada perusahaan pada umumnya. Yang kedua, memfokuskan pada pelaksanaan jangka panjang. Manajer keluarga dapat mengambil pandangan jangka panjang yang lebih mudah daripada manajer perusahaan yang dinilai hasilnya tiap tahun. Yang ketiga, memperluas kualitas. Karena mereka memiliki taruhan dalam pemeliharaan reputasi keluarga, maka anggota keluarga mungkin mempertahankan tradisi, memberikan kualitas dan nilai bagi konsumen.